Selamat pagi. Hari ini 12 Juli 2021, hari Senin. Ini adalah hari ke-16 gua dinyatakan negatif COVID-19 ya. Sesuai dengan Sesuai dengan aturan harusnya sudah masuk ke hari ke-16, hari ke-14 gua itu sudah bisa mendonor plasma konvalesen gua. Kita coba hari ini kita ke PMI karena mengingat banyak sekali kebutuhan tentang plasma. Kita coba hari ini kita ke PMI, kita tes screening dulu, baru 1 atau 2 hari kemudian baru bisa dapat kabar. Mudah-mudahan berhasil ya. Video yang barusan teman-teman lihat itu adalah perjalanan gue menuju PMI untuk screening ya, bukan untuk donor plasma konvalesen. Nah, apa sih screening? Apa sih donor plasma konvalesen itu? Silahkan teman-teman simak dulu gambar di samping gue ini. Ini adalah terapi plasma konvalesen. Ingat, ini terapi, bukan pengobatan ya. Dan dia adalah vaksinasi pasif. Sementara kalau teman-teman diinjek vaksin itu adalah vaksinasi aktif ya. Plasma ini diambil dari pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 atau penyintas, atau saya biasa sebutnya survivor ya, dan efektif diberikan jika plasma konvalesen ini memiliki titer antibodi yang tinggi. Jadi tidak semua penyintas, tidak semua survivor itu memiliki titer antibodi yang tinggi. Oke? Pernah dipakai untuk wabah flu Spanyol. Ini tahun 1918 udah pernah dipakai. Jadi bukan sebuah teknologi baru. Flu babi di tahun 2009, juga Ebola, SARS, MERS, dan kini dicoba untuk di COVID-19 ya. Efektif dengan pasien COVID-19 dengan kondisi berat, kritis, gagal nafas, dan gangguan organ. Nah, untuk menjadi pendonor ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena persyaratannya pun cukup sulit. Nah, teman-teman bisa simak kembali. Persyaratan donor plasma konvalesen ini adalah usia 18 sampai 60 tahun. Ada informasi yang mengatakan 60 tahun tidak disarankan, tapi sudah menjadi 55 tahun. Jadi 18 sampai 55 tahun. Ya, pernah terinfeksi COVID-19, ini tentunya wajib. Dan PCR positif wajib ada. Ini adalah persyaratan yang sangat sulit. Karena saya tahu banget bahwa di luar sana banyak teman-teman survivor, teman-teman penyintas yang tidak memiliki PCR positif. Sementara ini adalah persyaratan wajib. Nah, ini adalah satu persyaratan awal yang biasanya menjadi kegagalan seseorang survivor atau penyintas ini untuk melakukan donor ya, dan sudah dinyatakan sembuh. Nah, pernyataan dinyatakan sembuh ini pun sulit karena harus memiliki, tercatat di PMI harus memiliki PCR negatif. Tapi saat ini ternyata sudah boleh dengan antigen negatif. Kenapa sih kok harus ada PCR positif dan PCR negatif? PCR positif diperlukan untuk memastikan kamu benar-benar terjangkit COVID-19 ya. Baik itu kamu bergejala berat, bergejala sedang, atau bahkan OTG sekalipun ya. Banyak informasi yang kita terima bahwa kalau OTG atau bergejala ringan tidak bisa donor konvalesen. Nah, saya akan memberikan contoh. Saya sendiri, saya adalah survivor dengan gejala ringan, dan ternyata hasil titer saya termasuk titer yang cukup tinggi ya. Mungkin karena dibantu karena saya sudah menerima vaksin 2 kali, dan juga saya juga terkena dengan gejala ringan sehingga titer saya cukup tinggi. Tapi teman-teman jangan khawatir, dicoba dulu saja, karena hasil screening inilah yang nanti akan membuktikan teman-teman memiliki titer tinggi ataupun kurang. Oke? Nah, tidak ada gejala setelah sembuh minimal 14 hari. Tentunya setelah 14 hari seharusnya orang sudah benar-benar bersih dari virus. Laki-laki perempuan diutamakan belum pernah hamil. Ini pun adalah syarat kedua yang menyebabkan orang gagal untuk menjadi pendonor. Why?
Karena perempuan dengan status sudah pernah melahirkan itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada hormon HLA yang menyebabkan plasma ini jadi tidak baik untuk didonorkan. Oke? Nah, diutamakan bagi penderita COVID dengan gejala sedang berat. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya. Tidak semuanya gejala sedang berat akan memiliki titer tinggi. Mungkin yang gejala ringan atau bahkan OTG pun sebetulnya bisa. Karena saya sudah menemukan banyak survivor yang OTG dan gejala ringan, saya salah satunya, yang ternyata memiliki titer cukup tinggi, ya. Nah, itu adalah persyaratan yang tentunya tidak mudah untuk kita penuhi. Dan yang paling pasti, yang paling penting, yang dibutuhkan adalah keinginan kalian untuk memberikan plasma kalian untuk membantu mereka-mereka yang OTG ataupun mereka yang menderita COVID-19. Supaya lebih jelas, gue akan jelaskan alurnya itu seperti apa, ya. Yang kalian lihat di gambar ini adalah ini gedung 3 dan di atasnya juga ada tulisan kok pelayanan permintaan darah. Nah, kalau kalian mau donor atau kalian mau minta plasma, maka kesini kalian akan mendaftar. Gedung 3, ya. Gedung 3 itu posisinya mendekat ke Jalan Cihapit. Sekali lagi saya berbicara tentang PMI Bandung ya, Jalan Aceh. Oke? Mendekat ke arah Jalan Cihapit, dan disinilah kalian akan melakukan pendaftaran yang tadi saya katakan. Baik kalian pendonor mendaftarkan secara sukarela, ataupun pasien yang melakukan permohonan plasma, ataupun pasien yang melakukan permohonan plasma dan membawa pendonornya langsung. Ya, ini akan lebih baik. Oke? Setelah dari gedung 3, kalian akan diarahkan menuju ke gedung selanjutnya. Gedung selanjutnya adalah gedung 1. Di gedung 1 ini kalian akan lihat tulisannya adalah pelayanan donor darah. Di gedung ini nanti akan dilakukan tindakan pengambilan plasma ataupun donor darah adalah di dalam gedung ini. Pemeriksaan dokter dan lain-lain semua adanya di gedung ini. Nah, teman-teman lihat itu di ujung ada spanduk putih. Nah, areanya adalah seperti ini. Ini adalah area pendaftaran ketika kalian mau memasuki gedung 1. Ini adalah area terbuka di samping gedung. Posisinya yang tadi saya katakan, yang ada spanduk putih tadi. Di area inilah kalian harus mengambil nomor antrian. Sesudah itu di meja tadi, kalian bisa melakukan pengisian form. Itu hanya 2 halaman formnya, tapi di belakangnya ada persyaratan yang harus kalian baca. Kurang lebih sekitar 7 atau 8 halaman total formnya. Yang diisi hanya 2 kok, tenang aja. Nah, setelah itu, kalian akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian dan akan masuk ke dalam gedung 1 atau gedung pelayanan donor darah ini. Ya, saya tidak bisa melakukan syuting lebih lanjut untuk step selanjutnya, tapi saya akan coba uraikan step demi stepnya. Oke? Setelah kalian dipanggil, kalian akan menuju ke loket, dan di loket ini nanti kalian akan diminta form yang sudah kalian isi, iktp, dan juga ada surat yang kalian dapat ketika kalian melakukan pendaftaran di gedung 3 tadi. Ya, jadi saya sarankan ketika kalian datang ke PM ini bawa map deh biar gampang. Oke? Nah, setelah itu, setelah petugas akan memeriksa data kalian, nanti petugas akan mengarahkan kalian menuju ke komputer. Ada 5 komputer di ruangan tersebut dan kalian bisa menggunakan salah satunya, dan di situ nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya umum disampaikan ketika seseorang itu ingin melakukan donor plasma ataupun donor darah biasa, ya. Nah, kalian isi sendiri, itu hanya berupa aplikasi seperti Google Form begitu deh. Kalian isi. Nanti hasilnya kalian harus print out. Di situ juga sudah tersedia printnya, dan semuanya bisa kalian lakukan mandiri, ya. Kalau kalian kesulitan, akan ada petugas yang bisa membantu, dan kalian bisa minta tolong pada mereka untuk membantu kalian. Oke? Setelah mengisi form, jangan lupa cuci tangan pakai hand sanitizer ya. Nah, setelah itu kalian akan dipersilakan masuk ke dalam ruang tunggu. Di ruang tunggu ini, langkah selanjutnya adalah kalian akan menunggu konsultasi dengan dokter. Oke? Setelah konsultasi dengan dokter dan juga ada pengukuran tekanan darah, ada sedikit wawancara dengan dokter, tidak lama.
Setelah itu kalian akan dipersilakan keluar dan kalian langsung menuju ke meja layanan. Dan di meja layanan itu kalian sudah ngomong, saya akan donor plasma. Nanti akan dipersilakan masuk ke dalam ruang pengambilan donor. Ya, ruangannya kurang lebih seperti ini, karena di dalam ruangan ini juga seharusnya tidak boleh mengambil gambar. Nah, di dalam ruangan ini kalian jangan lupa, kalian ada wastafel besar 2 di situ, bisa untuk 2 orang. Kalian cuci tangan, cuci lengan kiri kanan, cuci sampai sebatas lengan. Jadi ingat, kalau bisa jangan pakai baju tangan panjang, tapi pakailah kaos atau baju tangan pendek yang memudahkan kalian menyingkap lengan kalian. Cuci sampai bersih, keringkan dengan tisu yang ada di situ, dan kalian menunggu. Setelah itu nanti akan ada petugas yang mendekat pada kalian, mau screening ya Pak? Dia akan tanyanya begitu. Kita harus jawab ya, betul screening, maka kita akan dilakukan screening. Screening itu yang dilakukan adalah akan ada pengambilan darah sebanyak 8 tube. Tubenya kurang lebih seperti ini. Sebesar tube kalau kita melakukan cek darah biasa ke lab. Ya, kalau kalian cek kesehatan atau cek DB, nah itu kan diambil di tube yang kurang lebih segede inilah. Nah, ada 8 tube yang akan diambil dari badan kalian. Setelah itu, proses itu selesai, maka kalian boleh pulang. That's it. Berapa lama kok waktunya? Kurang lebih 1 jam kalau PMI-nya tidak penuh. Jadi saran saya datang lebih pagi ya. Dan step-stepnya cukup cepat, karena pada saat saya datang jam 8 pagi tidak ada antrian. Itu adalah proses screening. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai proses pengambilan plasmanya. Nah, ini yang seru teman-teman. Saya mungkin akan lebih mudah saya menceritakan menggunakan alur dari kasus saya pribadi. Jadi saya melakukan screening itu di tanggal 12 Juni, hari Senin, pagi jam 8. Pada saat itu saya screening dengan kondisi saya sudah membawa nama pasien tertuju. Sebut saja dia Bapak A. Ya. Nah, kemudian saya melakukan screening seperti proses yang saya ceritakan tadi, dan saya pulang. Keluarga pasien Bapak A ini, mereka rutin mengecek bagaimana hasil screening saya. Hari Selasa mereka cek, hari Rabu mereka cek, dan hari Kamis mereka mendapatkan kabar, Kamis siang tepatnya, bahwa hasil screening saya, Jimmy, dinyatakan lolos dan saya bisa melakukan donor plasma. Jadi Senin saya screening, hari Kamis mereka mendapatkan kabar. Ingat, keluarga pasien yang aktif mengontrol bagaimana status screening dari pendonor. Nah, ketika Kamis siang mereka mendapatkan kabar saya lolos, Kamis sore plasma sudah siap disuntikan untuk si pasien. Itu rentangnya hanya kurang lebih 2 jam dari mereka menerima info bahwa saya lolos screening. Bagaimana bisa tahu info lolos screening atau tidak? Datang ke PMI, tidak bisa via telepon. Kenapa? Susah, sulit diangkat. Kalian harus aktif mendatangi PMI. Ini resikonya. Baik, gitu teman-teman. Pertanyaannya adalah, loh, kan saya belum bisa dot plasmanya. Kenapa pasiennya sudah bisa dapat plasma duluan? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa setiap kali kita melakukan donor darah ataupun donor plasma sekalipun, belum tentu donor yang diambil dari si pendonor adalah yang akan diberikan pada si pasien. Jadi kalau kalian ada keluarga kalian yang membutuhkan donor darah sekalipun, dan kebetulan sama dengan kalian yang donornya sama, bukan berarti kalian memberikan darah kalian untuk keluarga kalian tersebut. Tapi yang pasti adalah PMI akan memberikan stok darah yang mereka punya dan akan digantikan oleh darah kalian. Dan biasanya sifatnya itu rahasia. Pasien tidak perlu tahu pendonornya siapa,
Pendonor pun tidak perlu tahu pasiennya siapa. Loh, kok kenapa nggak dari pendonor langsung untuk pasien? Kelamaan bro and sis. Karena ketika plasma itu diambil dan darah itu diambil, itu ada proses lagi. Bayangkan screening aja udah nunggu. Masa iya kalian mau nunggu plasma ini diproses lagi? Kelamaan. Jadi akan lebih cepat kalau mengambil stok yang sudah ada. Gitu teman-teman. Nah, jadi pada saat itu keluarga Bapak A dan pasien Bapak A ini mendapatkan plasma yang sebetulnya bukan plasma saya. Karena saya ternyata baru bisa memberikan plasma saya yaitu di tanggal 21 Juli. 21 Juli. Jadi saya di screening 12 Juli, saya diambil plasma 21 Juli, artinya sudah hampir 9 hari sejak screening. Jadi teman-teman pendonor, kenapa sih saya dan teman-teman saya, ada Vivi Mediatrix, ada Putri Su, ada juga Jessie Anggra ini, kenapa kami tergabung dalam Help COVID-19 Bandung untuk mencari survivor? Tujuannya adalah karena seperti ini. Prosesnya sulit, persyaratannya sulit. Untuk kalian bisa dengan rela hati mengatakan saya penyintas dan saya berkenan untuk mendonor pun, itu sudah sebuah anugerah untuk kami. Sebuah langkah besar untuk kami bisa mencarikan plasma untuk teman-teman yang sedang menderita COVID-19. Ya, nah itu tadi adalah proses screening hingga akhirnya teman-teman keluarga pasien mendapatkan plasmanya. Saya akan bahas bagian terakhir bagaimana tentang proses pengambilan plasmanya, ya, setelah yang berikut ini. Bagian terakhir adalah pengambilan plasmanya. Kalau teman-teman pendonor sudah dinyatakan lolos screening, maka teman-teman akan diberi jadwal tanggal berapa dan jam berapa kalian diharapkan hadir di PMI. Saya diminta hadir tanggal 21 Juli jam 4 sore. Maka saya datang lebih awal, saya datang dari rumah, saya berangkat setengah 3, saya sampai ke lokasi kurang lebih 3:15, setengah 4, ya. Dan saya bisa langsung diterima. Yang harus kalian lakukan adalah masuk ke gedung 1, tempat tadi pelayanan donor darah, ya, tempat kalian daftar dan isi komputer dan lain-lain. Kalian tidak perlu daftar apa-apa lagi. Sekali lagi, tidak perlu daftar apa-apa lagi. Kalian tinggal masuk saja. Sebetulnya sih tinggal nyelonong masuk ke ruang pemeriksaan. Ruang pengambilan darah. Sebenarnya tinggal nyelonong, tapi kan itu banyak ruang yang harus dilewati ya gitu. Masa iya sih lu main nyelonong aja daripada ditegur sama petugas itu gitu kan. Kalau saya sih ya permisi dulu Pak, saya mau donor plasma konvalesen dan saya sudah dapat jadwal. Maka petugas akan, oh silahkan Pak, langsung masuk ke dalam, langsung ke ruang pemeriksaan. Jadi saya langsung masuk ke ruang pemeriksaan, saya langsung inisiatif cuci tangan, merasa udah tahu gitu ya, merasa udah ngerti, saya langsung cuci tangan dan saya langsung duduk. Nanti petugas akan mendekat, Bapak mau donor? Iya. Donor apa Pak? Plasma konvalesen. Atas nama Jimmy. Oke. Dia akan mencari berkasnya dan saya akan dipersilakan duduk. Oke. Mereka akan memeriksa nadi terbaik yang bisa dipakai untuk pendonoran. Dan kebetulan saya screening diambil di tangan kiri, donor pun saya ambil di tangan kiri. Mereka akan memeriksakan kita duduk. Tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi, hanya ada penyamaan data aja, verifikasi data. Dan kemudian mereka akan menusukkan jarum dengan selang-selang yang cukup banyak. Dan itu akan dilakukan pengambilan darah. Oke, darah yang diambil akan masuk ke dalam sebuah mesin. Dan nanti akan ada kantong labu yang akan mengeluarkan cairan berwarna bening kekuning-kuningan. Maaf, seperti urin, seperti air kencing, seperti air seni. Ya, itu adalah plasma kita. Berapa plasma yang bisa disumbangkan? Biasanya pada umumnya 1-3 labu. Tergantung apa? Tergantung berat badan. Karena berat badan saya seperti ini, saya bisa menyumbangkan 3 labu teman-teman. Ya, nah saya tidak tahu apakah kalau lebih gemuk lagi bisa sampai 4 labu. Tapi yang saya tahu, saya 3 labu. Oke? Nah, nanti jangan takut, kok sakit nggak? Ya namanya juga ditusuk jarum ya. Ya sakitnya seperti ditusuk jarum. Dan bedanya seperti ada yang mompak. Di sini tuh seperti ada yang mompak gitu ya. Berapa lama? Tidak lama.
Proses ini semua dari saya masuk sampai saya pulang kurang lebih sekitar 45 menit. Kurang lebih sekitar 45 menit. Sampai 1 jam lah ya. Jadi tidak lama prosesnya. Setelah itu ya sudah, tinggal diikuti saja, disedot darahnya. Nanti kita akan dikasih bola untuk kita supaya gerak-gerak, supaya nadi kita memompa. Nanti juga akan ada suguhan, ada minuman yang seperti kalian lihat di gambar ini. Mesinnya juga seperti ini, jangan kaget kalau bunyi ngung itu normal, itu wajar. Kemudian nanti pulang kalian pun akan dikasih bingkisan kayak ke ulang tahunan guys gitu ya. Ada susu, ada biskuit, ada minuman gitu ya. Itu semuanya sebetulnya bukan honor, bukan fee, karena ini semua sifatnya sukarela. Tapi makanan itu adalah untuk mengembalikan plasma kalian. Ada gula, ada susu yang baik untuk mengembalikan kembali kondisi tubuh kalian. Kalau kalian donor darah biasanya malah dikasih telur rebus ya. Oke, itu ada informasi yang dapat saya sampaikan. Tapi apabila kalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kalian bisa kontak teman-teman di Help COVID-19 Bandung, atau kalian juga bisa langsung direct message ke saya. Oke? Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan sekali lagi teman-teman, saya sangat berharap teman-teman para survivor, terutama para penyintas, dimohon bantuannya untuk bisa mendonorkan plasma kalian untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan, karena saat ini begitu banyak orang yang membutuhkan plasma kalian. Mudah-mudahan kalian bisa membantu. Jangan lupa hubungi kami. See you, bye.